Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, Vovchansk, Kharkiv, 29 hingga 30 November 2025. Medan perang Ukraina-Rusia di sepanjang front timur memasuki fase yang semakin menentukan. Pada akhir November 2025, sejumlah laporan lapangan menunjukkan bahwa operasi ofensif Rusia mulai kehilangan momentumnya. Ukraina, yang beberapa pekan terakhir meningkatkan serangan balik serta efektivitas drone, berhasil menahan dan bahkan membalikan beberapa sektor vital. Gagal total di Vovchansk, drone Ukraina gagalkan aksi simbolis Rusia. Vovchansk 29 November 2025. Brigade ke-57 Ukraina menggagalkan aksi simbolis Rusia yang hendak menancapkan bendera di pusat kota Vovchansk. Ketika sekelompok pasukan Rusia mencoba mengibarkan bendera tersebut, sebuah drone FPV Ukraina menghantam titik itu secara presisi, menghentikan operasi simbolik yang dipromosikan Rusia sebagai keberhasilan moral. Laporan video dari garis depan menunjukkan ledakan tepat pada saat bendera ditegakkan, menandai pukulan psikologis serius bagi pasukan Rusia. Kerugian Rusia membengkak di Ivanivka, Kharkiv, 25 hingga 30 November 2025. Dalam periode 5 hari terakhir per November, pasukan Rusia mengalami kerugian signifikan di sektor Ivanivka, Kharkiv. Data yang dikonfirmasi beberapa unit Ukraina menyebut 100 kendaraan tempur Rusia hancur. Divisi ke-90 Rusia mengalami kerugian terberat sejak musim panas. Banyak kendaraan terperangkap oleh ranjau, drone FPV, dan artileri presisi. Sementara Rusia mengklaim telah mencapai kemajuan di wilayah ini, rekaman satelit menunjukkan bahwa garis pertahanan Ukraina masih solid. Kupiansk, klaim Rusia menguasai kota tidak sesuai fakta lapangan. Kupiansk, 28 hingga 30 November 2025. Sejak pertengahan November 2025, Rusia mengaku telah sepenuhnya menguasai Kupiansk. Namun laporan independen, termasuk analisis citra satelit dan laporan OSINT, menunjukkan fakta berbeda. Rusia hanya menguasai plus-minus 30% wilayah kota. Kontrol mereka terbagi dalam dua koridor sempit. Ukraina masih melancarkan serangan balik setiap hari. Sejumlah rumor beredar bahwa Jenderal Valery Gerasimov, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Rusia, tengah diselidiki karena diduga memanipulasi laporan operasi untuk menunjukkan kemajuan yang tidak sesuai kondisi lapangan. Ukraina rebut Ivanivka, Dnipropetrovsk, operasi kilat dan keruntuhan unit Rusia. Dnipropetrovsk, 29 November 2025. Di garis tempur wilayah Dnipropetrovsk, Ukraina berhasil merebut kembali Ivanivka setelah pertempuran darat intensif. Hasil operasi, 53 tentara Rusia tewas, 19 tentara Rusia ditawan. Sebagian tertangkap dalam penyamaran sebagai warga sipil, menimbulkan indikasi ketakutan dan disintegrasi unit. Produksi rudal Ukraina melesat, Neptune dan Flamingo menjadi kunci perang 2026. Kyiv, 30 November 2025. Analisis militer dari Urvidion Press menunjukkan bahwa industri pertahanan Ukraina kini telah mencapai kapasitas produksi rudal tertinggi sejak perang dimulai. 40 hingga 50 rudal anti kapal Neptune per bulan, 90 rudal jelajah Flamingo per bulan. Kedua rudal ini dirancang untuk menembus pertahanan udara Rusia, menghancurkan infrastruktur energi strategis, menyerang pangkalan militer jauh di dalam Rusia. Selain itu, intelijen Ukraina dilaporkan telah menyusup ke jaringan komunikasi Rusia, termasuk ke unit Rusia yang beroperasi di Afrika. Pertempuran Pokrovsk, Rusia tertahan meski sudah 4 bulan bertempur. Pokrovsk, 29 hingga 30 November 2025. Pokrovsk tetap menjadi salah satu titik paling panas dalam perang. Rusia berusaha mengepung kota sejak Juli 2025, tetapi laporan terbaru menunjukkan mereka masih gagal. Fakta utama, 3 unit BMP Rusia dihancurkan drone FPV. Jalur kereta Pokrovsk-Mirnohrad berhasil dipertahankan Ukraina. Posisi pengepungan Rusia masih berjarak plus-minus 5 km dari pusat kota. Jet F-16 Ukraina menyerang pos komando Rusia di timur kota. Dalam 48 jam terakhir, 20 serangan Rusia digagalkan. Beberapa segmen rel kereta direbut balik oleh Ukraina. Menurut Institute for the Study of War, ISW,
Meski bertempur hampir 4 bulan, Rusia baru menguasai sekitar 2/3 Pokrovsk dan itu tidak mengubah arah perang. Nasionalis Rusia mengakui kemandekan. Rusia tidak punya kelayakan menawarkan perdamaian. Moskow, 30 November 2025. Tokoh garis keras sekaligus mantan pejabat FSB, Igor Strelkov Girkin, kembali mengkritik strategi Kremlin. Ia menyatakan, Rusia hanya meraih kemenangan taktis kecil, tidak memiliki kekuatan memaksa Ukraina menyerah. Tanpa kemenangan di Kupiansk, Pokrovsk, Orikhiv, dan Velika Novosilka, kemenangan strategis mustahil tercapai. Strelkov yang kerap mengkritik operasi militer Rusia menyebut bahwa pijakan kemenangan Rusia semakin mengecil. Kerugian besar Rusia di Pokrovsk, data resmi November 2025. Pokrovsk, laporan 30 November 2025. Menurut staf umum Ukraina, kerugian Rusia di satu sektor Pokrovsk pada November mencapai 1.221 personel tewas, 545 terluka, 140 kendaraan hancur, 3.200 drone Rusia ditembak jatuh. Jumlah ini menjadi salah satu kerugian bulanan terbesar Rusia sejak 2022. AS Ukraina tetapkan batas bawah negosiasi perdamaian. Florida, 30 November 2025. Dalam pertemuan tingkat tinggi AS Ukraina, Kiev menolak tegas tuntutan Rusia agar Ukraina mundur dari seluruh wilayah Donbas. 3 alasan utama penolakan Kiev. 1. Melanggar konstitusi Ukraina. 2. Tidak diterima publik Ukraina. 3. Secara militer tidak realistis dan akan melemahkan pertahanan nasional. Isu keanggotaan Ukraina di NATO juga dibahas, namun menjadi sensitif karena bisa dipengaruhi hasil negosiasi gencatan senjata. Eropa dan NATO meningkatkan kesiagaan hadapi tekanan Rusia. Belanda, Rumania, Skandinavia, 30 November hingga 1 Desember 2025. Dukungan militer Eropa. Pada 30 November hingga 1 Desember 2025, Belanda mengumumkan bantuan tambahan 250 juta euro untuk pembelian senjata dari AS dengan fokus pada rudal pertahanan udara kompatibel F-16, sistem amunisi dan drone tempur. Latihan perang NATO. Beberapa latihan besar dikerahkan. 1. Latihan di Rumania. Simulasi pertahanan darurat di sayap timur NATO. 2. Northern Force 2025. Plus minus 3.000 pasukan. Latihan pertempuran malam hari. Simulasi suhu ekstrim Arktik. Fokus pada pencegahan agresi Rusia di Skandinavia. Ketua Komite Militer NATO, Laksamana Giuseppe Capodragon, menegaskan bahwa aliansi mungkin perlu mempertimbangkan aksi preemptif untuk mengimbangi ancaman hibrida Rusia yang meningkat. Kesimpulan, garis depan bergerak, tetapi arah perang tidak berubah. Akhir November 2025 menandai fase perang yang semakin menentukan. Rusia menekan, tetapi gagal mencapai kemenangan strategis. Ukraina bertahan dan bahkan merebut kembali sektor-sektor penting. Industri persenjataan Ukraina meningkat tajam. NATO memperkuat kesiagaan menghadapi ekspansi agresi Rusia. Situasi ini menegaskan bahwa perang belum mendekati akhir, justru memasuki babak baru yang semakin intens dan penuh ketidakpastian. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.